dan bahagia. Saya Erna Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Saidan, Kota Yogyakarta. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya berpikir bahwa murid itu ibarat kertas kosong yang dapat saya isi dengan goresan tulisan pengetahuan dan wawasan yang saya inginkan. Untuk itu, dalam pembelajaran saya memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru ke murid, sehingga guru harus aktif mengajar dan murid duduk terdiam dan pandangan terpusat pada guru. Harapannya agar murid mudah memahami materi pembelajaran. Dalam mengajar pun, saya sebenarnya sudah menggunakan berbagai strategi atau metode yang menurut saya itu bagus. Tetapi saya tidak pernah memperhatikan kebutuhan murid itu apa dan pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Saya akan merasa berhasil mengajar jika murid saya itu bisa mendapatkan nilai kognitif di atas KKM. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, cara pandang saya pun mengalami perubahan. Ternyata pembelajaran yang selama ini saya lakukan belumlah sepenuhnya memerdekakan anak. Saya pun menyadari inti dari kesalahan yang saya lakukan, yaitu saya menganggap murid adalah objek pembelajaran dan saya bebas untuk membuat anak murid saya menjadi apa yang mereka saya mau. Padahal seharusnya murid adalah subjek pembelajaran. Pembelajaran haruslah berpusat pada murid dan guru hanyalah bersifat penuntun, bukan penuntut. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ada 6 pokok filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Dalam proses menuntun, pendidik berperan sebagai pamong, yaitu memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam memberi tuntunan, berpijak pada asas trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Songkulodo, Eng Magyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Yang kedua adalah kodrat anak. Kodrat anak itu dilahirkan sebagai manusia merdeka, yaitu manusia yang hidupnya tidak bergantung kepada orang lain, tetapi berdasar kekuatannya sendiri. Kodrat anak selanjutnya yaitu bermain. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Dengan bermain, anak belajar budi pekerti. Kita juga mengenal kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kedua kodrat ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam diri anak. Pendidik harus mengenali kodrat yang dimiliki oleh murid. Hal ini dilakukan agar pendidik mampu memberikan tuntunan dan perlakuan yang sesuai untuk membentuk karakter anak dalam menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan serta mengikuti perkembangan zaman, sehingga akan terbentuk generasi yang unggul yang dapat bersaing di kancah global namun tetap mengedepankan karakter bangsa. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak ini artinya sebagai guru kita harus berhamba kepada murid. Ini berarti pendidikan itu mengutamakan anak, berpusat pada anak, dan memuliakan anak. Pendidikan dilakukan untuk satu-satunya tujuan, yaitu membuat anak menjadi selamat dan bahagia. Yang keempat adalah teori, bukan tabula rasa.
Anak yang lahir itu bukanlah berupa kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Namun anak itu lahir sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak agar menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Yang kelima adalah budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat menghantarkan murid pada budi pekerti, yaitu olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur. Yang keenam adalah petani. Guru adalah petani kehidupan. Ibarat petani, guru itulah yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, serta membersihkan hama-hama yang ada di sekitar agar bibit dapat tumbuh dengan subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula guru. Guru hanya dapat mengupayakan tumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat merubah kodrat anak. Adapun perubahan yang terjadi pada diri saya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini adalah: yang pertama, anak atau murid itu harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah anak merupakan hal yang paling bernilai. Sebagai guru, kita harus menerima macam-macam anak yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat dan fitrahnya. Guru itu diibaratkan sebagai petani yang harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang keanekaragaman tersebut melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Penerapan yang saya lakukan di kelas saya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini adalah: yang pertama, saya menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid agar murid dapat berperan aktif untuk menuangkan segala ide dan pemikirannya. Yang kedua, menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi sesuai kebutuhan mereka. Dengan karakteristik murid yang beragam, maka digunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi agar anak tidak mengalami kebosanan. Yang ketiga adalah menerapkan kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan merupakan kegiatan yang dapat membangun karakter anak didik. Dalam kegiatan pembiasaan tersebut, banyak nilai karakter yang bisa dipelajari oleh anak murid untuk belajar sesuai kodratnya. Demikian kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran bukanlah tuntutan, tetapi anak diberi kebebasan belajar sesuai kebutuhannya sehingga tercapai kemerdekaan. Guru hebat, Indonesia maju. Jika bukan kita, siapa lagi?